Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nugra dengan NIM 0104202014, jurusan Manajemen Dakwah B semester 5, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia industri untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Farhan Haikal STP MM. Yang pertama yaitu perencanaan. Sebuah perencanaan yang dilakukan oleh organisasi adalah sesuatu keharusan, apapun bentuk atau modelnya. Hal ini disebabkan bila tanpa sebuah perencanaan, maka suatu organisasi tidak akan mampu merefleksikan visi dan misi organisasi tersebut. Beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi aktivitas bisnis dan perencanaan sumber daya manusia antara lain globalisasi, kemajuan teknologi, pertumbuhan ekonomi, dan perubahan komposisi angkatan kerja. Dalam perkembangannya, perencanaan sumber daya manusia juga meliputi pengumpulan data yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keefektifan program-program yang sedang berjalan dan memberikan informasi kepada perencanaan bagi pemenuhan kebutuhan untuk revisi, peramalan, dan program pada saat diperlukan. Masalah yang paling membingungkan dalam meramalkan permintaan sumber daya manusia adalah memperkirakan hubungan antara permintaan terhadap sumber daya manusia dengan keluaran atau output barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Peramalan baik permintaan sumber daya manusia maupun suplai internal yang tersedia hendaknya meliputi pengalaman, kemampuan, dan jenis kelamin. Beberapa elemen data yang diperlukan dalam menginventorisasi permintaan sumber daya manusia yaitu data individu termasuk umur, jenis kelamin, ras, dan pendidikan. Data perusahaan termasuk tanggal direktur, sumber perekrutan, status pegawai atau tetap sementara dan lain-lain, posisi yang dipegang, dan data penilaian kerja saat ini. Untuk dapat membuat ramalan kebutuhan masa datang dan menyesuaikan antara kebutuhan dengan persediaan sumber daya manusia, kita membutuhkan A. Pengetahuan tentang tujuan masa datang dan mengetahui indikator apa yang ingin dicapai. Misalnya yaitu pendapatannya, outputnya, fulfillment, dan lain-lain. B. Rencana organisasi. C. Pengetahuan terhadap aktivitas dan kebutuhan pekerjaan. D. Apresiasi terhadap perubahan teknologi dan produktivitas. Yang kedua yaitu pengadaan. Pengadaan karyawan didasarkan pada prinsip apa dan baru siapa. Apa yang dibutuhkan di sebuah perusahaan tersebut, lalu mencari siapa orang yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan karyawan yang efektif dan efisien dalam membantu tercapainya tujuan atau perusahaan atau organisasi. Pengadaan karyawan ini merupakan langkah pertama dan dapat mencerminkan berhasil tidaknya suatu perusahaan mencapai tujuannya. Jika karyawan yang diterima kompeten atau memiliki kemampuan yang memadai, maka usaha untuk mewujudkan tujuan relatif mudah. Sebaliknya, bila karyawan yang diperoleh kurang memenuhi syarat, akan sulit bagi perusahaan mencapai tujuan. Nah, pengadaan karyawan harus mendapatkan perhatian yang serius, serta didasarkan pada analisis pekerjaan atau job analysis, uraian pekerjaan atau job description, spesifikasi pekerjaan atau job specification, dan evaluasi pekerjaan atau job evaluation. Analisis pekerjaan adalah informasi tertulis mengenai pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan dalam suatu perusahaan agar tujuan tercapai. Manfaat diadakannya analisis pekerjaan ini adalah akan memberikan informasi tentang aktivitas pekerjaan, standar pekerjaan, konteks pekerjaan, persyaratan personalia, perilaku manusia, serta alat yang digunakan. Uraian pekerjaan atau job description dan uraian jabatan atau job position diketahui serta disusun berdasarkan informasi yang telah dihasilkan oleh analisis pekerjaan. Uraian pekerjaan biasanya digunakan untuk tenaga kerja operasional, sedangkan uraian jabatan untuk tenaga kinerja manajerial. Uraian pekerjaan atau jabatan ini harus ditetapkan secara jelas untuk setiap jabatan, supaya pejabat tersebut mengetahui tugas dan tanggung jawabnya yang harus dilakukannya.
Uraian pekerjaan ini akan memberikan ketegasan dan standar tugas yang harus dicapai oleh seorang pejabat yang menjabat jabatan tersebut. Spesifikasi pekerjaan atau job specification disusun berdasarkan pekerjaan dengan menjawab pertanyaan apa ciri karakteristik, pendidikan, pengalaman, dan lain-lain orang yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan baik. Spesifikasi pekerjaan menunjukkan persyaratan orang yang akan direkrut dan menjadi dasar untuk melaksanakan seleksi. Spesifikasi pekerjaan memberikan uraian informasi mengenai tingkat pendidikan pekerjaan, jenis kelamin pekerjaan, keadaan fisik pekerjaan, pengetahuan dan kecakapan pekerjaan, batas umur pekerjaan, status perkawinan, minat pekerjaan, emosi dan temperamen pekerja, dan pengalaman pekerja. Evaluasi pekerjaan atau job evaluation adalah menilai berat atau ringannya, mudah atau sukar, besar atau kecil, resiko pekerjaan, dan memberikan nama, ranking, serta harga dari suatu jabatan. Yang ketiga yaitu rekrutmen. Rekrutmen adalah kegiatan yang terintegrasi antara perencanaan strategis sumber daya manusia dalam rangka mengisi jabatan atau lowongan pekerjaan yang ada dalam organisasi atau perusahaan. Rekrutmen dapat dilakukan melalui proses jangka pendek seperti rotasi, promosi, mutasi dari pegawai internal, dan dapat juga proses jangka panjang yaitu dengan melakukan rekrutmen pegawai baru untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Kesteter mengatakan ada beberapa hal yang perlu dikaji dalam kaitan dengan rekrutmen, yaitu A. Integrasi perencanaan SDM dan proses rekrutmen. B. Komponen-komponen rancangan dalam perencanaan rekrutmen. C. Kebijakan dan rekrutmen pegawai. D. Rekrutmen dan komitmen terhadap pendidikan. E. Rekrutmen dan informasi sumber daya manusia. Nah, adapun alternatif rekrutmen sumber daya manusia yang itu outsourcing, contingent workers, employed leasing, professional employed, organization, dan lembur. Yang keempat yaitu seleksi. Seleksi merupakan suatu proses di mana suatu organisasi memilih orang atau orang-orang yang terbaik dari suatu daftar pelamar yang memenuhi kriteria seleksi untuk posisi-posisi yang tersedia untuk diisi. Proses seleksi sangat penting dalam memberikan penilaian akan sifat-sifat watak dan kemampuan para pelamar secara tepat, teliti, dan lengkap. Langkah-langkah dalam proses seleksi yang pertama yaitu penerimaan pendahuluan. Bila pelamar datang sendiri, wawancara pendahuluan dapat dilakukan. Ini akan sangat membantu dalam upaya menghilangkan kesalahpahaman dan menghindarkan pencarian informasi dari sumber tidak resmi. Langkah kedua yaitu tes-tes penerimaan. Tes-tes penerimaan merupakan berbagai peralatan bantu yang menilai kemungkinan padunya antara kemampuan, pengalaman, dan kepribadian pelamar dan persyaratan jabatan. Langkah ketiga yaitu wawancara seleksi. Tes-tes penerimaan merupakan berbagai peralatan bantu yang menilai kemungkinan padunya antara kemampuan, pengalaman, dan kepribadian pelamar dan persyaratan jabatan. Langkah keempat yaitu pemeriksaan referensi. Bagaimana tipe pelamar? Apakah pelamar adalah pekerja yang dapat dipercaya? Bagaimana sifat-sifatnya atau kepribadian pelamar? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, Departemen Personalia menggunakan berbagai referensi. Langkah kelima yaitu evaluasi medis. Evaluasi ini mengharuskan pelamar untuk menunjukkan informasi kesehatannya. Pemeriksaan dapat dilakukan oleh dokter di luar perusahaan maupun oleh tenaga medis perusahaan sendiri. Langkah keenam yaitu wawancara atasan langsung. Wawancara ini berguna sebagai suatu cara efektif untuk meminimumkan pertukaran karyawan karena karyawan telah dapat memahami perusahaan dan pekerjaannya sebelum mereka mengambil keputusan untuk bekerja pada perusahaan. Langkah ketujuh yaitu keputusan penerimaan. Apakah diputuskan oleh atasan langsung atau Departemen Personalia? Keputusan penerimaan menandai berakhirnya proses seleksi. Dari sudut pandangan hubungan masyarakat atau public relation, para pelamar lain yang tidak terpilih harus diberitahu. 5 yaitu pelatihan dan pengembangan. Sebelum pelatihan dan pengembangan dilaksanakan, tahap awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasikan kompetensi atau perilaku dan keahlian karyawan yang harus dikembangkan atau dimodifikasi.
Kebutuhan pelatihan biasanya diidentifikasikan pada awal tahun untuk mengembangkan rencana yang akan berlangsung sepanjang tahun. Ada beberapa manfaat yang dapat dari penerapan pelatihan dan pengembangan menurut Mahapatro, yaitu pelatihan karyawan dan inisiatif pengembangan dapat mengubah organisasi tidak hanya meningkatkan keselamatan dan produktivitas, tetapi mengarah pada kepuasan kerja yang lebih tinggi, yang memunculkan kinerja perusahaan yang lebih baik. B. Pelatihan yang tepat juga mencakup pelatihan situasional yang memberi karyawan serangkaian keahlian yang memungkinkan mereka membuat keputusan yang tepat waktu dan berpengetahuan yang bermanfaat bagi pelanggan dan perusahaan. C. Peningkatan kepuasan kerja dan semangat kerja karyawan, meningkatkan motivasi karyawan, peningkatan efisiensi untuk menghasilkan keuntungan finansial organisasi, peningkatan kapasitas untuk mengadopsi teknologi dan metode baru, peningkatan inovasi dalam strategi perluasan produk dan jasa. D. Mengurangi turnover karyawan. Peningkatan citra perusahaan, misalnya melalui pelatihan etika dan manajemen risiko, termasuk pelatihan tentang pelecehan seksual, keragaman budaya, dan sebagainya. Metode pengembangan terdiri atas latihan atau training diberikan kepada karyawan operasional dan pendidikan atau education diberikan kepada karyawan manajerial. Metode latihan harus berdasarkan kepada kebutuhan pekerjaan tergantung pada berbagai faktor, yaitu waktu, biaya, jumlah peserta, tingkat pendidikan, dasar peserta, latar belakang peserta, dan lain-lain. A. On the job. B. Vestibule. C. Demonstration and example. D. Simulation. E. Apprenticeship. F. Classroom method. 6. Penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah setiap penilaian prestasi kerja karyawan haruslah benar-benar memiliki tujuan yang jelas, seperti apa yang ingin dicapai, sehingga manfaat penilaian prestasi kerja menjadi lebih dirasakan organisasi dan karyawan yang bersangkutan. Handoko menyatakan kegunaan-kegunaan penilaian prestasi kerja dapat dirinci sebagai berikut. A. Perbaikan prestasi kerja. B. Penyesuaian-penyesuaian. C. Keputusan-keputusan penempatan. D. Kebutuhan-kebutuhan latihan dan pengembangan. E. Perencanaan dan pengembangan karir. F. Penyimpangan-penyimpangan. G. Ketidakkuratan informasional. H. Kesalahan-kesalahan desain pekerjaan. I. Kesempatan kerja yang adil. J. Tantangan-tantangan eksternal. Metode-metode penilaian prestasi kerja pada dasarnya dibagi menjadi 3, yaitu A. Penilaian secara kebetulan, tidak sistematis, dan sering membahayakan. B. Metode tradisional yang sistematis, yang mengukur karakteristik individu, sumbangan karyawan kepada organisasi, atau keduanya. C. Penilaian yang berdasarkan pada tujuan yang ditetapkan bersama dengan menggunakan manajemen berdasarkan sasaran. 7. Yaitu kompensasi. Kompensasi secara umum disebutkan sebagai pendapatan yang berbentuk uang atau barang, langsung atau tidak langsung, yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan oleh perusahaan. Tujuan program kompensasi meliputi A. Ikatan kerjasama. Dengan pemberian kompensasi maka terjadilah ikatan kerjasama formal antara pemilik usaha dan karyawan, di mana karyawan harus mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik, sedangkan pengusaha wajib membayar kompensasi yang disepakati. B. Kepuasan kerja. Dengan balas jasa karyawan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga diperoleh kepuasan kerja dari jabatan yang diembannya. C. Motivasi. Jika balas jasa yang diberikan memadai, makna manajer akan lebih mudah memotivasi karyawan yang pada gilirannya akan berdampak pada peningkatan produktivitas. D. Stabilitas karyawan. Dengan program kompensasi yang berdasarkan prinsip adil dan layak, maka stabilitas karyawan lebih terjamin karena turnover relatif kecil. E. Peningkatan disiplin. Pemberian kompensasi yang sesuai dengan prosedur akan berdampak pada peningkatan disiplin karyawan. Sistem imbalan atau kompensasi yang efektif dibagi menjadi 4, yaitu A. Melakukan analisis pekerjaan. Artinya, perlu disusun deskripsi jabatan, uraian pekerjaan, dan standar pekerjaan yang terdapat dalam suatu organisasi.
B. Melakukan penilaian pekerjaan dikaitkan dengan keadilan internal. Dalam melakukan penilaian pekerjaan diusahakan tersusunnya urutan peringkat pekerjaan, penentuan nilai untuk setiap pekerjaan, susunan perbandingan dengan pekerjaan lain dalam organisasi dan pemberian poin untuk setiap pekerjaan. C. Melakukan survei berbagai sistem imbalan yang berlaku guna memperoleh bahan yang berkaitan dengan keadilan eksternal. D. Menentukan harga setiap pekerjaan dihubungkan dengan harga pekerjaan sejenis tempat lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan kompensasi ada dua, yaitu faktor eksternal dan internal organisasi. Nah, Ivancevich dan Konovaske menjelaskan lebih lanjut bahwasanya faktor eksternal organisasi adalah faktor yang berasal dari luar organisasi seperti pasar tenaga kerja, ekonomi, pemerintah, dan serikat pekerja, penawaran dan permintaan kerja dan biaya hidup. Yang kedua yaitu faktor internal adalah faktor dari dalam organisasi seperti kinerja, kemampuan usaha, kompetensi, dan lain-lainnya. Yang terakhir yaitu pemeliharaan karyawan. Pemeliharaan sumber daya manusia merupakan usaha untuk membina dan mengembangkan kondisi fisik, mental, sikap, dan perilaku karyawan agar karyawan menjadi loyal dan mampu bekerja dengan optimal sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pemeliharaan karyawan yang dilakukan untuk kepentingan perusahaan adalah agar meningkatkan produktivitas kerja karyawan, meningkatkan disiplin dan menurunkan absensi, menumbuhkan loyalitas dan menurunkan pergantian, mengurangi konflik serta menciptakan suasana yang harmonis, mengefektifkan proses pengadaan karyawan. Pemeliharaan karyawan yang dilakukan demi kepentingan karyawan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan dan keluarganya, memberikan ketenangan, keamanan, serta menjaga kesehatan karyawan, memperbaiki kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan. Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan tentang manajemen sumber daya manusia pada bidang industri. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.